Baiklah, saya Anissa Bilkis Timarpawang akan menjelaskan tentang materi multimedia interaktif untuk media pembelajaran IT pada kelas H. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir membawa dampak yang sangat luar biasa pada berbagai sektor di kehidupan kita. Misalnya saja pada sektor bisnis, hiburan, dan juga pendidikan. Perkembangan teknologi komputer telah memberikan pengaruh utama pada dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan ajar berbasis media diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Di antaranya, karena lebih praktis, simpel, dan menarik. Dengan tentunya teknologi zaman sekarang, kita dapat menggunakan visualisasi 3 dimensi dan juga 2 dimensi yang tentunya dapat membantu memahami lebih baik lagi. Kemudian, yaitu ada multimedia. Istilah multimedia membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Seiring dalam berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, istilah multimedia semakin populer. Istilah itu tidak saja merujuk pada topik, materi, mata pelajaran di sekolah, dan juga seperti misalnya pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam secara etimologi sendiri, multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, dan video. Jadi, secara bahasa, istilah multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan juga hyperlink. Dalam multimedia, tidak harus berisi semua aspek media tersebut, tetapi paling tidak berisi 2 jenis media, misalnya teks dan gambar. Namun yang penting adalah bahwa masing-masing jenis media tersebut harus terpadu dan saling sinergis. Misalnya untuk menjelaskan suatu konsep tertentu, kita bisa menggunakan multimedia berupa perpaduan teks dan gambar yang saling berhubungan dan saling menguatkan. Berikutnya, ada multimedia pembelajaran interaktif. Interaktivitas akan menentukan seberapa intens keterlibatan siswa dalam menjalankan program. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pengertian multimedia pembelajaran interaktif atau disebut juga sebagai MPI adalah suatu program pembelajaran atau gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone atau komputer yang melakukan aksi, komunikasi, dan juga navigasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna secara aktif berinteraksi dengan program. Pengguna media pembelajaran interaktif harus dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Inilah yang menjadi ciri khas dari multimedia pembelajaran interaktif, yang di dalamnya terdapat kata interaktif. Adapun dalam multimedia pembelajaran interaktif terdapat interaksi yang dapat berupa yang pertama itu ada interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif.
Dan yang kedua, interaksi antara lingkungan sekitar, baik antara lingkungan nyata atau real, baik dalam lingkungan virtual. Misalnya, informasi posisi lokasi yang ditangkap oleh media, atau juga password, pembuka kunci bahan ajar, informasi cuaca saat penggunaan, dan lain juga sebagainya. Interaksi antara bahan ajar interaktif dengan penggunanya. Misalnya saja, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan bahan ajar dan antar pengguna. Siswa dapat mengakses dan berkomunikasi dengan teman-teman sekelompok belajarnya untuk menyelesaikan penugasan melalui bahan ajar interaktif tersebut. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan juga multimedia interaktif. Selanjutnya dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain sebagainya dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Kemudian ada fase perkembangan media. Pada mulanya, seorang guru hanya dahulu merupakan sumber utama yang digunakan untuk proses belajar. Guru merupakan sumber pengetahuan. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru, seperti metode ceramah. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai diperkenalkan dan juga buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai sadar akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu, di mana alat bantu tersebut bisa menggunakan gambar, model, objek, dan juga alat yang dapat membantu siswa berpikir secara kontekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Kemudian, penggunaan media visual mulai diperkenalkan. Hal ini menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual dalam pembelajaran. Perkembangan media audiovisual diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau code of experience. Ia menyatakan bahwa terdapat 11 level pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang kadar konkret menuju abstraksi, yaitu pengalaman langsung, observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, televisi, film, audio, simbol, dan verbal. Berikut diilustrasikan perkembangan media pada gambar berikut. Pertama, pada tahun 1455 diperkenalkan media cetak. Kemudian 1876 media telepon mulai digunakan. Dan kemudian untuk pada tahun 1878 radio mulai populer, dan juga televisi pada tahun 1900 merupakan media yang sangat populer, hingga pada kemudian muncullah media digital pada tahun 1999
dan masih terus digunakan sampai sekarang. Teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif. Menurut Boskurt dan Boskaya pada tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut. Teori pembelajaran mandiri, yaitu menekankan kemandirian dan pembelajar dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandirian itu. Dan yang kedua, teori jarak dan tanggapan. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori jarak dan tanggapan mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pelajar. Jarak adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan otonomi belajar. Dan yang ketiga, teori kekayaan media. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan tentunya data untuk dapat dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks. Kemudian yang keempat, teori pembelajaran multimedia atau disebut juga the theory of multimedia learning. Teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi. Menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi menekankan bahwa individu tentunya akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Kemudian, ada bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep, berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik, materi pembelajaran, kebutuhan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi, latihan, penguasaan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi suatu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Bahan ajar interaktif umumnya terdiri dari petunjuk penggunaan, ulasan materi, aktivitas interaktif, latihan interaktif, penugasan, dan evaluasi interaktif. Bahan ajar ini berfungsi sebagai yang pertama, yaitu berfungsi sebagai salah satu alternatif bahan ajar berproses belajar, daring dan juga luring. Kemudian sebagai media berbagi informasi secara masif. Keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Yang kedua, bahan ajar interaktif tentunya lebih mudah dibandingkan versi cetak. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi lebih cepat. Kemudian, dapat dilengkapi audio dan juga video dan juga animasi. Kemudian, lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Kemudian, nomor yang keenam, dipenuhi informasi luas dan beragam. Yang ketujuh, dengan multimedia interaktif, proses belajar berlangsung secara interaktif. Dari saya, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.